Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat dari Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tidak mengizinkan kita untuk tidak melihat ke depan. Setiap hari kita melihat ke depan, memahami hari ini supaya kita bisa menentukan tempat dan langkah besoknya. Dan ternyata untuk memahami besok kita harus menoleh ke belakang juga. Tetapi syarat yang utama adalah sebelum wal tandur nafsu ma qaddamat lighad adalah wattaqullah. Jadi ketetapan bahwa kita tidak pernah tidak memprimerkan Allah, dan itu nggak usah diomongkan tapi menjadi pertimbangan diam-diam di dalam hati kita dan pikiran kita. Jadi ketika punya niat itu pun tetap konfirmasi dengan Allah, punya cita-cita, punya harapan maupun mengkonsep sesuatu itu dihitung dengan mempertimbangkan sunnatullah, mempertimbangkan segala syariatnya Allah di alam semesta. Tidak hanya syariat Allah di dalam ibadah mahdhah. Itu pun setelah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad tetap ada lagi wattaqullah. Jadi ittaqullah ini satu ritme takwa, futurologi, takwa, futurologi, takwa, futurologi terus tanpa batas. Kalau enggak nanti Allah akan memantulkan kegagalan-kegagalan kita, karena Allah menyebut innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi nanti apa yang kita kerjakan oleh Allah dikasih rapot, dikasih resume, dikasih notulensi atau notulasi kalau kata Ustadz Muzamil. Nanti setelah ayat ini masuk ayat ke-19, Allah memperingatkan recheck lagi, rekonfirmasi lagi mengenai makommu di dunia, titik koordinat sosialmu, titik koordinat budayamu, titik koordinat politikmu, titik koordinat akhlakmu dan lain sebagainya. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah memberi idiom atau nomenklatur yang namanya fasikun ya Ustadz ya, fasik. Fasik itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang suka berjudi. Fasik adalah orang yang tidak mengamati siapa dirinya, sehingga kemudian dia kehilangan karakternya, dia kehilangan pemahaman tentang siapa dia, di mana dia, kemana dia, dan seterusnya. Orang kalau tidak mengerti siapa dirinya, dia tidak tahu tempatnya, dan kalau Anda tidak tahu tempat Anda tidak tahu mau melangkah kemana. Itu yang namanya fasik. Nah, dasar kefasikan, asal usul kefasikan adalah wala takunu kalladzina nasullaha. Kalau Anda lupa sedikit saja kepada Allah, maka Anda akan lupa kepada diri Anda. Jadi ada kesepadanan antara tingkat lupa kepada Allah dengan tingkat lupa kepada diri. Jadi semakin Anda lupa kepada Allah, semakin Anda kehilangan diri Anda. Ini nanti kita urai macam-macam sesuai dengan yang kita perlukan dalam tema kita malam. Tapi ini pedoman dasarnya. Baru nanti sampai ke akhirat ayat berikutnya 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang menjadi sahabatnya surga dengan orang-orang yang akan menjadi sahabatnya neraka. Atau ahli itu maksudnya, kalau sebenarnya ahli surga di situ disebut ashabun nar, karena beliau ahli bahasa Arab. Jadi ashab itu orang yang berteman dengan surga. Nah, ternyata surga neraka itu urusannya kan untung rugi. Barang siapa di surga dia beruntung, kalau dia rugi berarti dia di neraka. Nah, masalahnya kriteria rugi itu apa, laba itu apa. Sekarang yang disebut rugi laba itu urusan linear ekonomi, urusan kapital dan urusan komoditas, urusan pasar dan urusan materialisme. Sesungguhnya laba rugi itu komprehensif dan integral. Maka pada malam hari ini kita belajar integritas itu
antara lain dengan menghitung laba yang integral itu bagaimana, laba yang disintegral bagaimana. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini saya mulai langsung seakan-akan saya seorang ustadz. Ya, boleh langsung nyono ayate dan tidak biasanya. Cuman karena saya berdampingan dengan beliau junior saya dulu di Gontor, jadi saya menunjukkan bahwa seniormu ini juga bisa bahasa Arab gitu. Oke, ini pengantarnya sedikit, nanti kita ngomong apa-apa sudah ada landasannya ya. Nah, integral itu tolong nanti dijelaskan, tapi gini, ini kan karena saya harus bicara dengan mahasiswa, ada yang dosen, ada yang bapak ibu-ibu dari desa ya. Dari nggih Bu nggih. Nek rada angel mungkin ngacung mawon. Cak aja angel-angel gitu ya. Aku ra sekolah. Tak ngomong angel-angel ngoten nggih. Itu. Integral niku ngeten Bu. Integral itu kebersambungan satu sama lain. Integral itu kemenyatuan satu sama lain. Kalau bulatannya namanya kalau bahasa Jawa nyawiji. Nyawiji itu prosesnya adalah tauhid, atau nyawijeke awakmu karo Gusti Allah, itu kalau dalam konsep tauhid. Nah, yang dimaksud integral ini nek gampangannya gini deh. Gula nggih Bu nggih? Bapak, gula niku enten napa nih Bu unsure? Legine, gulone, barangnya niku nggih sing atas sithik ngoten niku sing nek gula batu gede-gede bongkahan-bongkahan, nek gula pasir ngoten nika kaya wedi, nek gula Jawa kaya bathok nika nggih. Nah, tapi pokoknya ana legine, ana barange, terus ana putihe nek gula putih. Terus nek gula Jawa ana coklate. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, aku jupukke legine gula iso ora? Aja dijupuk gulane, aku njaluk legine tok. Iso ora? Kaya ana cah wedok ayu, tolong aku jupukke ayune ning bocahe rasa. Engko ndak maksiat. Aku mung njaluk ayune tok. Ben piye? Ngento-ento. Wah niku nek Kiai Kanjeng jur ngento-ento. Bisa enggak wanita cantik diambil cantiknya? Tidak bisa, karena cantik dengan badannya, dengan warnanya, dengan wanginya, dengan hidung mancungnya integral. Integral. Dia berintegritas satu sama lain. Kan gitu ya? Tidak persis integritas dengan integralitas, tidak persis sama, dia cuma berbeda kasusnya saja. Tapi intine itu tadi. Jadi tolong ke pantai selatan ambilkan ombak dari laut. Bisa enggak? Enggak bisa. Ambil ombaknya harus mengambil airnya, betul enggak? Tapi kalau Anda ambil airnya, berombak enggak dia nanti? Ah, ngerti saiki ya, urip iki ngono kuwi. Aja njur kuwe studi Laut Selatan Fakultas Air Laut jurusan ombak. Tidak bisa Anda mempelajari ombak tanpa Anda memahami laut, betul enggak? Nah, itu yang namanya integritas. Nah, kalau kita meletakkan diri tidak pada kemenyatuan berbagai unsur tadi itu namanya kehilangan integritas. Itu sholat banyak sih contohnya, gula, laut, apalagi wis wanita cantik. Sholat itu kan ada integritasnya, ada bentuk geraknya, ada apalagi ada apanya lagi kalau sholat? Ada bacaannya. Boleh nggak Anda baca tok nggak gerak? Nggak bisa dong Anda juga gerak tok tanpa membaca.
Bahkan kalau diturutin nanti, meskipun kamu bergerak sebagaimana syariat mengajarkan, sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli, tetapi tidak dengan kehusukan, kira-kira Allah menerima apa tidak? Menerima. Oke, berarti dia ada hubungan khusus sama Allah sehingga dia bisa membuka rahasia. Saya tidak mengatakan kita bisa tahu Allah menerima atau tidak, tidak ada yang bisa tahu. Tetapi kita bisa mencapai logikanya dengan amsal atau dengan padanan atau dengan analogi. Analoginya misalnya begini. Anda salaman sama Pak dosen, Pak dosennya nyalami Anda sambil nengok-nengok ngopo ngomong sapa, gimana perasaan Anda? Sakit dan Anda merasa dihormati enggak sama Pak Dekan? Nah, kalau Anda sholat sudah benar bacaannya, gerakannya, menghadapnya juga ke kiblat, tetapi kalau hatimu tidak konsentrasi kepada Allah, kira-kira Allah gimana? Gitu ya. Padahal di dalam fikih tidak ada syarat, tidak ada syarat untuk khusyuk, itu tidak ada. Maka sesungguhnya puncak sholat itu bukan syariat, puncak sholat adalah integritas Anda dengan Allah, kan gitu, betul enggak? Tapi ojo terus kue dadi wong hakikat, yang penting aku iki terus no tenan, ra salat ra masalah, ya aja ngono kuwi. Gitu loh. Nek pancen kue tresno, ojo meneh dikongkon salat 5 waktu. Ambok kon salat tok sepanjang hidup gelem. Ning yo masuk angin gitu. Wenang ngene sedina 8 jam gitu kan ya. Dan Allah juga memang tidak menyuruh. Berapa sih Allah minta pajak kepada Anda? Anggaplah ibadah itu pajak. Ibu-ibu, sampean anggap ngibadah mahdhah niku rukun Islam niku pajak. Kira-kira berapa persen pajak yang diminta oleh Allah? Misalnya sholat dijupuk waktune wis. Sampean dikei 24 jam, dijaluk setengah jam tinggal sholat ping 5, ngoten nggih? Jadi pirang persen niku? Sing matematik rek. 1/24 kali 100 piro kuwi? Ada 1% enggak? Dari 24 jam barang iki wae. Ora iso ngitung ya pokoknya ya. Wis pokoknya sidik banget gitu ya. Sedikit sekali. Itu pun kita penuhi enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, niku dituruti mboten niku ming njaluk setengah jam niku lho. Mboten blas iki. Gusti Allah ora nesu malah guyu cekikian kuwi malah iki. Edan cah kuwi malah mboten blas. Sesuk tak jaluk drijine loro lho. Oke. Demikian juga zakat, sangat sedikit yang diminta oleh Allah untuk menjadi pajak hidup kita. Saya sama Kiai Kanjeng itu sebenarnya tidak pernah menagih untuk diakui siapa-siapa dan tidak pernah menganggap diri kita berprestasi, meskipun kita tidak pernah berhenti. Tadi malam kita di Mungkit, tadi siang saya di Sragen, sekarang saya di sini, besok malam kita di CEC dan seterusnya. Pokoknya ninggal anak bojo terus. Itu pun kita tidak menganggap kita berprestasi. Kita ini cuman nyaur utang marang Gusti Allah. Moga-moga diterima, meskipun tidak akan pernah lunas ya Pak ya, tidak pernah lunas utang itu, tapi niatnya cuman begitu tok. Nah, dengan kita rajin bayar utang, mudah-mudahan Allah ngasih kredit terus gitu loh. Nah gitu ya. Tapi kalau Allah nggak ngasih kredit, ya harus ikhlas ya. Orang Rasulullah ya wis rapopo, wong hae Allah. Jadi katakanlah kalau acara ini ditayangkan di Aswaja, di TV Songo, apa di ADTV, terus nanti ditulis tayangan ini adalah sodakoh Cak Nun Kiai Kanjeng dan jamaah amaknya kepada masyarakat melalui ADTV. Jadi sodakoh ya. Itu pun kene iki wis gelem sedekah lho. Artine jan iki bahkan iki aja dibayar lho. Nganti ngono kuwi lho. Kaya sugi-sugi ya.
Bocah-bocah niki gampang kok niki. Ora perlu sugih untuk seneng gampang banget. Apa saiki saya sudah menemukan cara yang lebih mudah lagi untuk menggembirakan mereka yang di belakang saya. Tak gawani watu wis seneng ora karo Allah. Wah wile royoan kaya penjara karo rampok ya lho. Ming watu Mas. Wis alhamdulillah. Nah watune kan dikarang-karang dhewe iki apa iki apa iki apa. Kuwi seneng banget. Ya ora klenik, ora musyrik, ora apa menghormati dan menghargai karya Allah. Allah tidak punya sampah. Jadi Allah itu selalu daur ulang itu Allah itu selalu, jadi LSM dan semua aktivis punya ide mengenai daur ulang itu kan sebenarnya sunatullah. Semua itu daur ulang. Alam semesta ini oleh Allah mekanismenya dibikin daur ulang. Daur itu dari kata daurah. Daurah itu artinya muter. Kalau dairah itu satu lingkaran tempat, tapi kalau daurah itu lingkarannya begini, waktu. Kalau dairah itu ruang. Nah, dora sadar atau nek daur iki saka bahasa Arab. Itu. Ini saya ingin menunjukkan kepada sebelah kiri saya bahwa lumayan bahasa Arab Cak Nun ya. Gitu. Beliau kan alumnus Gontor serius. Serius, tamat beneran, mengajar di sana, sodakoh 2 tahun. Lah aku ini 2 tahun seperapat saya di Gontor dan sudah cukup bagi saya untuk melajari semua ilmu Gontor sehingga saya melakukan sesuatu bagaimana caranya supaya secepat mungkin saya diusir dari Gontor. Jadi ana matrut Ustaz, ana matrut min Gontor. Matrut itu artinya diusir gitu. Gitu. Saya bangga dengan saya sarjana matrut min Gontor, sarjana usiran. Itu oke. Saya kembalikan ke itu tadi ya, ke daur ulang. Nah, terus Anda kan mengalami bahwa tidak usah yang gede-gede. Batu tadi yang saya ceritakan itu kan daur ulang. Jadi tidak ada sampah. Kayu sudah tenggelam, sudah busuk. Nanti pada suatu hari Allah menciptakan, ternyata dia menjadi mutiara yang namanya fosil kayu. Robbana ma khalaqta hadza batila kan gitu. Jadi kanca-kanca iki anggere tak gawani watu, ora mudeng watune iki watu apa sak karep-karepmu lek menjenengi. Ning pokoke sing penting bocah-bocah njur mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Ana fosil kayu, ana fosil apa meneh? Yes. Ana fosil kelor, ana fosil sepah. Kuwi sing aku urung tahu ngerti ana fosil kudune ana lho kuwi. Lho mani gajah ana kok piye? Jadi maninya gajah itu, air maninya gajah itu kemudian tertutup salju, tertimbun tanah, ternyata dia awet kelak dia menjadi padatan mutiara yang luar biasa, sekarang disebut mani gajah. Coba kuwi, wah jan ana-ana wae Gusti Allah kuwi. Kuwi sing aku urung nemoni kuwi lho. Tong lho. Bayang apik ta kuwi nek ana watu gawe akik ngene iki tletongan apik ta kuwi. Iki ora diakoni karo ahli-ahli akik itu, ashabul akiin gitu. Oke. Daur ulang itu sebenarnya kan sehari-hari kita lakukan. Sistem sanitasi kan daur ulang. Ya, Nazri ya. Yang Anda minum tiap hari kalau dari sumur, meskipun itu dengan PDAM, itu sebenarnya juga air kotor yang disuling. Kan begitu. Kalau kita di desa dulu kan ya nimbo nang kulah jeding njur nang WC banyune mlebu nang sapiteng, nek ana sapitenge nek jumbleng wis langsung rembes gitu. Al jumblengu minal iman gitu. Ojo rumah samu nek Anda saya kira yang depan-depan tidak pernah mengalami jumbleng dan itu saya kira itu merupakan kerugian sejarah yang luar biasa. Kowe urung tahu jumbleng kuwi lah mesti ora diwasa wong. Jumbleng itu tanah dilobangi kayak ipring. Kayak iwot. Aku nangkring ning kono kuwi karo cekelan ngene iki. Nah. Terus kok delok dhewe proses iramanya. Kamu kasih ilustrasi musik sebuah itu ilustrasi musik terus ono sing musike iki penuh ana musike sing
Ana musik sing ritme, jadi serba gitar ritme sing krocok 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 krocok. Jijik ya. Jijik ini ya penak ya ta. Awis nek jan kuwi jijik, saya akan mohon kepada Allah, ya Allah, mereka jijik kepada tinjanya dan kepada peristiwa buang air besar, ya Allah, hindarkanlah mereka dari buang air besar. Ayo piye? Piye iki, piye ayo. Njur kowe seumur hidup. Jadi seumur hidupmu kira-kira berang minggu kuwi. Jadi jangan marah. Semua itu ada konteksnya, ada proporsinya, ada empan papannya. Nyebut apa saja sebenarnya tidak ada masalah asal mengerti integralitasnya, mengerti dia berintegritas apa tidak. Kalau dia berintegritas dengan sesuatu, maka dengan sesuatu yang di lingkungannya, maka dia menjadi kebaikan. Oke, supaya saya tidak terlalu panjang, sanitasi, air yang kita minum, sumur, itu semua kan cepet banget itu. Dari kita sampai kita minum kembali itu kan cepet banget kuwi. Tur nganggo teknologi apa-apa lho mung dirkejake lemah lho Pak niku. Jadi bapak-bapak sekali-sekali ibu mbok kelingan sing kok ombo iku jane dhewe. Ning disaring karo lemah. Bareng wis ana dunia modern, ana alat-alat yang di PDAM sehingga penyaringannya lebih efektif dengan skala yang lebih besar, dengan volume yang lebih tinggi kan begitu. Neng aslinya neng desa ya mengono kuwi. Jadi ini filsafatnya Pak Joko Kamto. Coba Anda di desa sini coba lomba cari apa? Ora, lomba menemukan atau memotret laler hijau. Wes, kuwi ilmune Pak Joko Kamto kuwi diku nganggur to nek pas ana ki sing didelok ki laler wae ngono kae. Nah, laler hijau itu bisa nggak Anda temukan sehari-hari? Angel toh? Gampang. Di tempat terbuka teko lalere. Ora percaya sesuk prakteke. Sederhana. Sederhana, sama dengan Rasulullah menyerahkan di mana mendirikan masjid di Madinah yang pertama, serahkan sama onta. Ontane melaku nek dhek wis leren njur istirahat. Nah, disitulah tempat yang paling ideal untuk masjid karena di situ ada sumber air. Karena onta akan pergi dengan penciumannya ke sumber air. Itu. Pak Muzamil, tafadhal sini. Ini dekan Fakultas Fikih ya. Fadal. Sini. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Saya kembalikan kepada integritas tadi ya. Jadi kita ngomong awal seperti ini. Terus kelingan Ibu nggih, integritas niku artine niku pokoke kabeh iki kudu nyambung satu sama lain. Nggih. Kalau contohnya gula wau, cahayu wau gitu nggih. Wong saiki gawe panganan wae kudu nganggo integritas. Apa segodhok ya ora iso. Wis saiki segodhok wae ora iso, kudu ana piringe. Nggih mboten, Bu? Jadi sego sama piring itu peristiwa kebudayaan. Sebab mergo wong mikir mosok nyuguhke dikon mangap njur segone dilothekke kan ya ora iso. Maka muncul konsep kebudayaan yang namanya piring, gitu ya. Jadi integritas di dalam nasi sendiri terjadi, nasi dan di luarnya terjadi dengan piring. Jebul engko ya ora mung mosok segodhok. Mosok kowe nyuguhi dayamu mung segodhok karo piring karo apa? Apa nih kare wadahe kuwi, cething apa? Cething, entong, ya ora mungkin lah mesti gawe sayur nggih mboten. Mesti ana gorengan tempe, nggih to? Wis pokoke mbuh apa mbuh wader-wader ning pokoke ana lah gitu. Jadi harus ada integritas antara berbagai urusan dalam hidup. Wis ngerti ya integritas nggih Pak nggih? Dadi janane wong desa iki judule integritas iki janjane ya ngenyek barang. Ge apa integritas ki jare wong-wong kuwi? Kuwi kewan apa ngoten nggih.
panganan opo. Oke, nanti kita kembangkan. Setelah kita mengerti prinsip integritas, baru nanti kita terjemahkan, kita proyeksi ke berbagai macam urusan, dari urusan desa sampai urusan negara, sampai urusan kebudayaan, agama, dan seterusnya. Di dalam sholat terdapat peristiwa integritas. Di dalam apa saja terdapat peristiwa integritas. Itu ya. Oke. Nanti kita kembangkannya, tapi kita nyanyi-nyanyi dulu dikit. Sebelum itu, apa saiki? Tidak usah, nanti aja. Jadi yang negara nanti aja. Karena tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa yang aktif di sini. Semuanya ternyata urusannya memang tidak disintegral tadi itu. Ini negara yang disintegral. Tidak ada hubungannya. Jadi uteke karo atine ra ono hubungane. Wong saiki iki negara iki sikil kiwa karo sikil tengen lho ora kompak. Gitu? Balapan disik-disikan. Lah kowe kok wis arep Freeport kok tanda tangannya aku urung jelas untuk apa ya. Akhirnya sikil sing kiwa kudu ngenteni sikil tengen mlaku iku ora nyerodok, akhirnya tiba to. Kan begitu. Jadi ternyata melangkah saja harus ada integritas. Kan tangannya kan giliran. Sikile ya giliran, kan gitu. Ora iso mlaku ora kompak. Jadi melakukan kudu siji, nek wis wayahe momentume baru sijine, terus ganti sijine meneh. Demikian juga tangane. Kan tangane iki ora entuk bareng sikile. Nek sikil tengen kudu bareng sikil kiwa. Betul enggak? Betul. Ya enggak? Kalau jalan kaki pernah enggak mikir bahwa tangan kiri bergeraknya harus bareng dengan kaki kanan? Pernah mikir? Harus sekarang. Jadi orang itu ternyata bisa melakukan sesuatu yang integral meskipun dia tidak menyadari. Jadi nek melakukan, orang mungkin gue melakukan ini. Gue mau ngedan loh gue. Jadi kan melaku mesti bertentangan. Set gini toh. Nah, tangan kiri yang bareng tangan kanan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan integritas. Itu ayatnya apa? Kewajiban beliau berdua. Aku sudah kasih 2 ayat tadi Pak Muzamil. Jadi sekarang ayat berikutnya antum nek kue orang ngerti sesuk Pak. Oke, sekarang ora angel-angel iki urip pisan kok ndadak dijak mikir sing jeru-jeru sing dawa-dawa ombo-ombo ngoten nggih. Ning ora masalah Bu, nanti semua kita omongkan, terutama untuk desa ini. Ini kita mengabdi ke sini untuk desa ini. Tolong diwurui sik Pak Bapak. Di sini ini kan dianggap santri ya ora santri banget. Gitu? Dianggap abangan ya ora. Ning dianggap santri ngajine ya ngono kae ya toh. Gitu. Pujiane ya ora akeh. Ning alhamdulillah ngoten niku. Biasane nek wis santri banget njur sombong. So nggih, nek wis santri kan njur sombong, ngarani liyane ora alim, aku sing alim, liyane wis gawe mlebu neraka kae nek aku sing mlebu swarga. Ngoten niku to? Ya alhamdulillah kene ora santri-santri banget, ning ora abangan-abangan banget, tengah-tengah ngoten Ibu nggih. Karena Islam itu umatan wasaton, ngerti umatan wasaton kasusnya. Sekalian, contohnya aja ya. Kenapa Rasulullah mengkonsep itu? Juga Allah melegitimasinya. Dulu kalau orang Yahudi itu sangat ketat syariatnya. Orang Yahudi, pemeluk agama Yahudi itu harus suci tiap saat, siang malam, jam berapapun. Ibarat orang Islam, kapan ngentut wudu meneh, langsung wudu meneh. Itu jadi orang Yahudi itu suci terus menerus, harus. Sementara orang Kristen, orang Nasrani tidak kenal kesucian. Jadi orang nganggo wudu nang gereja bar ngopo wis ora masalah. Nek wong Islam kan ketara. Bar ngopo lak ketara iki rambutnya teles. Kan ketara kuwi. Karena ada konsep sesuci, ada konsep toharoh. Nah, di Nasrani tidak ada konsep toharoh. Kalau di Yahudi toharoh banget, harus suci setiap saat. Nah, Islam ambil tengah-tengahnya, kowe suci pas sholat wae. Di luar sholat ora suci rapopo, ngentut ora wudu rapopo. Ning nek arep sholat kudu suci.
Bahwa kowe arep tirakat ingin suci setiap saat itu bagus, tapi tidak wajib. Jadi kalau ingin ujiannya lulus, ingin sesuatu tercapai yang baik yang Anda harapkan dan perjuangkan, salah satu caranya adalah jaga kesucianmu siang dan malam. Kapan kamu batal, wudhu lagi. Kapan kamu batal, wudhu lagi. Itu salah satu caranya. Syukur ditambahi puasa. Puasa tidak harus berbentuk seperti Ramadan. Kalau puasa Ramadan tidak bisa ditawar, pokoknya tidak makan dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa di luar itu tidak wajib bentuk seperti itu. Tidak begitu tidak apa-apa. Dan urusannya bukan pahala Allah, urusannya adalah memperkuat kita sendiri. Jadi misalnya puasanya, saya puasa macam-macam. Misalnya saya puasa tidak akan melakukan apapun yang tidak diperintahkan oleh Allah. Saya tidak akan menjabat apapun kecuali yang Allah menyuruh dan melantiknya. Misalnya gitu. Kok tawari apa wae aku ora gelem, kejaba kuwi Gusti Allah sing ngongkon. Itu kan poso pol kuwi. Termasuk bojoe ora arep golek gitu. Nek dikai tak terima. Gai wasip. Tuh dan seterusnya. Terus poso juga bisa macam-macam. Wah, aku jan seneng tenan aku karo tongseng iki. Nah, Anda bisa puasa seng tongseng, aku iki seneng karo kowe ning aja rumangsamu aku dadi budakmu ya, Seng. Kowe ra tak pangan 3 sasi arep ngopo kowe? Nah, 3 bulan ndak makan tongseng gitu. Kalau Anda sering melakukan ide-ide puasa seperti itu, Anda akan menjadi pejuang, Anda akan menjadi orang yang tangguh. Tentukan apa, terserah. Tapi jangan meminta pahala, jangan meminta bahwa itu pahalanya sama dengan puasa Ramadan. Tidak ada urusan pahala. Urusannya saya memperkuat diri saya membereskan mental saya merevolusi akhlak saya dan ketangguhan hidup saya. Ngono rek. Oke. Tentukan puasa, misalnya puasa tidak ngomong. Kuwi apik banget kuwi. Kuwi apal ngabot kuwi. Bayangin kamu kuliah ke kampus tiap hari tapi tidak bicara, wis nek kuat kowe. Wis mesti batal kowe. Wong sing mubeng beteng setahun pisan kuwi lho. Kuwi lak kudu meneng cepat. Engko ning dalan ki wis asik kae, wis karo wiritan mbok apa kae. Wiritan Allahumma kualat, Allahumma kualat, Allahumma kualat. Terus engko ana sing bengok, "Kang, jam piro, Kang?" 1:30. Wah, batal bali meneh kan gitu. Jadi puasa yang paling berat itu puasa mulut. Kalau puasa tidak makan itu tersiksa tapi kuat. Puasa tidak tidur itu berat tapi tidak ada masalah, bisa. Tapi kalau puasa tidak bicara, aku angel to kuwi. Angel kuwi engko nek sing nakoni dekan piye? Aku jadi puasa bicara. Jadi kalau Anda bisa tidak bicara 40 hari 40 malam termasuk orang lindur loh ya, itu Anda akan diberi karomah oleh Allah SWT insyaallah, karena tingkat kualitas softwarenya meningkat luar biasa. Maka Anda punya hak untuk mendapatkan aplikasi dari Allah. Jadi nanti dikasih aplikasi. Mulai dicoba besok ya. Sing angel gue nek di termasuk bahasa bicara ora entuk WA, ora entuk SMS. Kuat gue ora entuk gawe status. Ora kuat gue. Gitu. Mulane aku ora tau ora duwe FB, ora duwe Twitter kuwi ya poso kuwi. Kuwi poso. Abot jane ora duwe FB kuwi. Ning aku mau gawe FB. Dan saya puasa tidak pernah menjawab semua, tidak pernah membela diri terhadap apapun serangan kepada saya. Saya tidak akan menjawab, saya tidak akan membela diri. Gitu. Kalau saya melakukan sesuatu karena saya ingin melakukan sesuatu, tidak dalam rangka membela diri saya. Kalau nama baik saya dijelek-jelekan, saya tidak masalah dan saya tidak akan memperbaiki nama saya. Kalau orang tanya sama Cak, kok nama baik sampean dirugikan sing duwe nama baik ya sapa? Aku gak duwe nama baik. Wong Allah saja diserang kok. Nabi Muhammad saja difitnah, apalagi saya.
Sudah sepantasnya saya difitnah orang. Semakin aku difitnah, semakin Kanjeng Nabi sayang sama saya. Mesake bocah kae, nasibe kok kaya aku, kan begitu kan? Kalau saya begitu. Jenenge apik tenan iku. Selo pamioro apik tenan iku. Mungkin kula selidiki niku. Sapa sing biyen gawe? So jeneng apik tenan ning Jawa Tengah iki jeneng apik-apik, desa ana pedomane wae apa jenenge jargone Praja Taman Sari banget ten apik tenan. Desa ten Jombang niku ya Allah. Desa kula niku Mentura, ora cetha to artine. Terus pedukuane Semping. Apa kuwi Semping? Itu sampean ke Jombang ke desa saya itu desanya Mentura. Pedukuan sebelah barat namanya Semping, sebelah timur namanya Mbulu. Bulu itu apa? Terus ana sebelah selatan Kuadungan. Apa Kuadungan? Nganti saiki ora iso didolek iki apa Kuadungan. Sak yang bisa cuman Swideng tok. Swideng itu sebelah timur. Swideng itu asal usulnya perang lawan Belanda di zaman Drustut, dimeriem sama Belanda dari Peterongan, Swideng. Akhirnya yang kena meriam itu disebut desa Swideng. Nah, itu yang jelas. Lah ini desa sampean ini bagus sekali namanya. Pasti dulu ada seorang panembahan di sini, ada seorang syekh di sini, ada seorang Brahma di sini, ada seorang yang sepuh yang memberi nama desa ini dengan nama yang mengandung masa depan yang baik. Karena setelah pertemuan ini akan ada perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan di desa ini. Akan hadir seseorang, beberapa orang yang akan membawa cahaya dan akan mengajak semua penduduk desa untuk maju gemah ripah loh jinawi. Ini ya, Toto tentrem, Toto raharjo. Kok Toto raharjo? Oke, yang pertama Mbak Nia mau ngajarin apa ya? Oh ini ya Pak Lurah, mana Pak Lurah? Pak, sampean wis janji ini Mang. Ayo Pak Lurah. Pak Imawan, tadi sudah ngobrol lama sama saya. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semuanya. Meriwa, lenggah kalian Pak Kiai Muzamil. Mau beriki. Aku lungguh kene rumangsane hormat nang aku arep nyunat aku tapi jenenge aku. Bul calak wajan. Lah lungguh kula ngeten nek tunjur ning kono iki karepe piye? Seneng banget itu. Ah iki wis ngrungokke mau bengi. Jawabe yo ben tanggal piro wae sing penting aku tresno karo Kanjeng Nabi, tak ulang tahun ini sak karep-karepku sak kober-koberku ngoten nggih. Apa ya kudu pas dinone? Ayo ora. Mbah kita lahir tahun berapa terus kita ingin mengenang sak tanggal-tanggale ya ora apa-apa to. Ora masalah, ora kudu persis wektune. Orang ngerti aja meneh kok Kanjeng Nabi kadoan Mbak. Bapak lahirnya tahun pinten? Pak sampean. Ngertos Pak, Bapak nggih. Lah orang ngerti to? Aku arep golek lahirnya Kanjeng Nabi wong bapake dhewe ora ngerti tanggal piro. Dadi ten KTP niku mengarang to Pak nggih. Ane ya ora apa-apa to, ora ngerti ora apa-apa to. Ora apa-apa Nabi Adam tanggal piro lahirnya. Ayo piye? Umur ono tahun, ono tanggal, ono dina. Wong saiki uwel banget. Nah makanya gini, sambil menunggu beliau, Pak Dekan mana Pak Dekan? Tafadhol lama mesti. 6. Oke. Kilahuma fil mahad kata dia. La yafamu. They don't understand. Kulin. Gayane. Aku yang mengapal sak potong kuwi. Gini, Pak, saiki ngene. Ora masalah gue kabeh, ora masalah. Jadi itu juga bukan masalah yang kita bicarakan pada malam ini. Kita sekarang ini ngomong bahwa apa saja dalam hidup itu ada unsur-unsur yang tidak boleh dipisah-pisahkan, harus dikaitkan. Gitu. Saiki upamane, nek disebut negara, kalau disebut negara itu ada apa saja.
Unsur pertama, dimensi pertama, kekuatan pertama yang menjadi landasan adanya negara itu apa? Rakyat. Oke. Jadi kalau katakanlah kita bikin pilar prinsip nilai negara, 1 rakyat, 2 oke, wilayah. Gini, tanah airnya sudah jelas, ya. Kita punya tanah, punya air, teritorial jelas, maka bikin negara. Nah, dalam negara itu jangan dipikirkan lagi tanah dan air. Ini maksud saya. Meskipun tetap dalam konsep yang lain tetap kita omongkan itu, tapi maksud saya dalam hal ini adalah ini kita sudah jelas punya tanah, punya pulau, punya laut, terus kita bikin negara bareng-bareng. Nah, dalam negara yang kita bikin itu apa saja subjeknya atau dimensinya atau unsurnya? Pertama rakyat, kedua oke, sekarang gini. Oke, saya mengerti itu juga benar. Yang saya maksud agak lebih spesifik, yaitu potensinya. Potensinya itu apa saja? Nah, supaya nanti pemerintahannya bisa ini itu kalau kita menyadari potensi-potensinya. Jadi pertama, kekuatan rakyat, yaitu otoritas utama, otoritas paling mendasar. Itu bisa berlaku untuk kerajaan, bisa berlaku untuk demokrasi. Demokrasi itu kekuatan utamanya adalah rakyat. Oke. Di dalam rakyat ini nanti ada unsur-unsur. Apa saja? Di antara rakyat itu ada yang bagian menjaga tanah air. Katakanlah tentara rakyat, gitu ya. Nah, tentara rakyat. Oke. TRI, Tentara Rakyat Indonesia, gitu ya. Oke. Nomor 3, supaya kita punya pemerintahan, supaya ada program pembangunan yang baik, supaya tercapai cita-cita kenegaraannya, kebangsaannya, di samping keamanannya dijaga, apa unsur yang ketiga? Apa, Bu? Kekompakan antara siapa? Rakyat dengan? Lah pemimpinnya belum disebut tadi. Gue nek wis cetha kabeh misalnya kompak antarane legi karo gula karo putih. Kekompakan antara ombak dengan air dengan lautan, gitu ya. Nah, disebut dulu unsurnya, Bu. Kompak antara siapa? Nek bebojoan kan kudu kompak lho, sik. Orang di bojo kompak. Mam kompak mam, mungkin secak dereng ya kan gitu. Kompak karo sapa ya karo awake dhewe kan gitu. Jadi ini kita sebut unsurnya dulu. Gini aja, saya shortcut aja. Kan selama ini ada pilar NKRI. Selama ini apa pilar NKRI, Mas? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI. Iki nyenengke iki. Iki bentuk otaknya itu menyenangkan. Oh, dadi nek Bhinneka Tunggal Ika dudu NKRI. Terus nek Bhinneka Tunggal Ika itu di luar UUD 45. Nek Pancasila itu tidak termasuk UUD 45. Termasuk. Jadi gimana? Kalau kebun itu kan ada tanahnya, ada pohonnya gitu ya. Ada airnya. Apakah terus kita tambah ada pohonnya, ada cabangnya, ada daunnya? Ini namanya konfigurasi. Konfigurasi berpikir akademis. Nah, potensi yang saya maksud begini, ono rakyate, pilar pertama, terus ada penjaga rakyatnya, tentara. Ini berdirinya NKRI dulu begitu. Nomor 3, ada kaum intelektual, orang yang memikirkannya, yaitu potensi intelektualnya. Jadi kelas menengah intelektual, orang-orang terpelajar. Nomor 3. Nomor 4 nomor 3 ya. Nomor 4 sama nomor 5 apa? Kalau kita sebut 5. Yang paling utama ada di Indonesia itu kekuatan apa? Kebudayaan, kemudian agama. Kalau kita lengkapi, yang keempat adalah kebudayaan.
adat istiadat, keraton dan kebudayaan. Nomor 5 adalah agama dan spiritualitas atau kebatinan. Kebatinan jangan dianggap kelompok, kebatinan sebagai satu nomenklatur untuk menyebut dimensi-dimensi rohania. Itu. Nah sekarang selama ini kalau orde lama zaman Bung Karno itu yang berkuasa yang mana di antara 5 itu? Kalau yang paling cetok Orde Baru. Orde Baru itu yang berkuasa kaum intelektual apa militer? Militer. Kalau Bung Karno dulu? Bung Karno dulu adalah individu Bung Karno. Aku nomor 1 kan gitu. Jadi pokoknya semua taat sama Bung Karno. Di zaman Orde Baru kaum intelektual saat taat sama militer. Ya Pak ya? Semua yang lain, agama taat sama militer, pekerja agama taat sama militer, pekerja kebudayaan taat sama militer. Di zaman reformasi, yang berkuasa siapa sekarang? Rakyat. Bener. Enggak, ragu-ragu dewe kan. Dapurane rakyat kok berkuasa. Yang berkuasa sekarang adalah lalu lintas dan wacana-wacana kaum intelektual. Siapapun yang berlaku tapi dominasinya kaum intelektual. Nah, kaum intelektual ini memperhatikan kebudayaan enggak? Kaum intelektual yang berkuasa memperhatikan agama apa tidak? Memperhatikan untuk ditunggangi, untuk dimanfaatkan. Sangat memperhatikan kebudayaan untuk ditunggangi, sangat untuk dimaafkan, untuk dimanfaatkan. Saya hanya ingin mendaftar begini. Jadi yang belum pernah berkuasa yang mana ini? Nomor 1, nomor 4 dan nomor 5, betul enggak? Nomor 4, nomor 5 enggak pernah berkuasa. Artinya tidak pernah menjadi pertimbangan utama. Jadi integritas yang kita bangun di Indonesia ini mengutamakan kekuatan militer dan kepandaian pikiran. Tidak mengutamakan hati dan kebudayaan, dan tidak mengutamakan agama dan ketuhanan. Padahal sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang disebut integritas adalah kalau ada keseimbangan antara 5 itu ya. Nah, kalau mau ngomong seimbang nomor 5 itu sebenarnya yang paling primer yang mana? Yang paling primer itu yang mana? Agamanya apa, kebudayaannya apa, tentaranya apa, intelektualitasnya? Agama. Tapi kan kita tidak boleh bikin negara agama. Kita sudah berjanji begitu, nggak tahu siapa yang nyuruh itu. Kan begitu kan? Tiba-tiba aja kita marah sama agama, rento agama, kan gitu kan? Jadi Tuhan itu sudah lama tersinggung itu. Itu sudah lama. Oke, itu cara berpikir tentang integritas. Itu nanti berlaku atau tidak, diterusin apa tidak, monggo. Sebelum saya minta kepada beliau. Sekarang gini, saya ulang lagi mengenai Pancasila. Yang sudah dengar mohon sabar. Bapak, ibu-ibu apal Pancasila nggih Bu nggih? Aduh, mosok sampean ndak apal. Orang Madura hafal Pancasila. Nomor 1 syahadat, nomor 2 salat. Nomor 3 puasa, nomor 4 zakat, nomor 5 haji. Itu Pancasila. Terus orang sing gak lulus, kamu apa Pancasilanya tadi? Lo ya cari sing gak lulus, ya 5 lo. Kata orang Madura, saya aja Pancasila 6 gak lulus, sampean cuma 5 lagi. Aku seneng nang orang Madura, seneng aku sebagai gudo-gudoan. Karena mereka ini, ya Allah, orang Madura itu sangat senang sama saya. Karena kalau kata, sampai sudah dengar Pak, kita tuh senang sama pengajiannya Cak Nun itu. Soalnya suka. Ya weh, seneng banget di bang wedok-wedok ya. Pak. Oke, Pancasila. Pancasila itu jejer, integral atau urutan, dialektika, bukan proses perjuangan.
Gini aja, jejer apa urut? Urut. Oke, kalau urut berarti berkala, betul enggak? Kalau jejer bareng. Oke. Kucing Bu. Nggih mboten napa-napa lah sok ya sok nek bengi-bengi ya do. Ning rada kegedean mesti kucinge kuwi. Oke. Iki sinau sithik-sithik mboten napa nggih? Tujuane dari 5 sila itu tujuannya sing nomor pira? Goalnya ibarat bal-balan iki dioper, digiring, silang. Terus goalnya itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi. Jadi sesungguhnya 5 itu hasil, bukan bagian dari Pancasila sebenarnya. Pancasila itu sebenarnya catur sila tujuannya adalah keadilan sosial. Sekarang saya tanya, sudah tercapai belum sila kelima? Oke. Kalau ada ibarat pohon, buahnya adalah sila kelima. Apa sebabnya kok tidak berbuah? Oke, beliau menjawab langsung karena sila 1 sampai 4 belum dilaksanakan. Tapi diurut sih. Ngene wis ibarat ngene wae digawe kaya apa mau pabrik apa mau pohon anunya. Sanet peribahasanya, pabrik. Oke ya. Produknya adalah sila kelima. Kalau ternyata produknya gagal, sing berarti sing nggak bener apa? Pabrik, Apanya Dik? Apanya Dik? Karyawannya. Oke, karyawan itu komponen dari pabrik, ya. SDM dari pabrik ada mesinnya, ada faktor-faktor lain, gitu ya. Jadi sila kelima tidak tercapai. Apa sebabnya? Mergo pabrik era bener iki. Jadi produknya iki nggak tercapai. Itu berarti pabriknya sila keberapa? Pabriknya sila keberapa? Pabriknya adalah pemerintahan toh. Pemerintahan toh yang harus mencapai sila kelima. Kita bayar dengan pajak kita, gitu. Jadi pabriknya pemerintahan. Strip negara sekarang ya, meskipun sebenarnya berbeda, itu sila keempat. Buktinya dia ada perwakilan dan permusyawaratan. Jadi negara atau pemerintahan itu sila keempat. Sila keempat ternyata belum bisa menghasilkan sila kelima. Berarti pabrik sila keempat ini, pemerintahan Indonesia ini belum berhasil memproduk kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Apa sebabnya? Apa sebabnya pabrik kok tidak berhasil? Mesti salah ini bikinnya dulu, bener nggak? Nah, yang bikin itu sila keberapa? Sila ketiga. Kan kalau sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh, itu sudah sebuah mekanisme. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu adalah kekompakan di dalam menentukan begini bentuk negara kita, pemerintah harus begini supaya hasilnya sila kelima. Siapa sila ketiga ini prakteknya secara kasat mata di Indonesia? Yang bikin pemerintahan siapa? Mbak, yang bikin pemerintahan, yang menentukan presiden siapa? Kok rakyat gitu? Kok rakyat itu loh? Apa anda punya hak pilih? Selama ini anda waktu pilpres milih enggak? Oke, yang enggak milih salahnya sendiri, tapi milih toh umumnya. Kamu milih apa dipilihkan? Jadi gue milih apa ora? Kan cuma dipilihkan 2 toh. Itu pilihanmu bukan sebenarnya. Lah iya, gue jadi hakikatnya milih apa ora gue? Jadi terjadi nggak demokrasi? Loh. Lah gimana wong pabriknya yang bikin nggak bener? Kan gitu kan? Nah yang bikin pabrik adalah parpol. Betul nggak? Parpol.
Parpol itu kenapa kok dipilih ini jadi ketua, ini jadi litbang, ini jadi ini? Kenapa mereka? Karena mereka dipilih berdasarkan tingkat pendidikannya dan integritas sosialnya, betul enggak? Jadi kalau parpolnya enggak mampu bikin negara dan pemerintahan yang bagus, berarti parpolnya ini merupakan produk dari sila sebelumnya yang juga belum benar. Sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu cita-cita apa? Bidang apa kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Pendidikan. Jadi kalau parpol nggak beres, menyebabkan negaranya nggak beres, berarti parpolnya itu hasil dari pendidikan yang nggak beres. Jelas ya? Ini bisa diurai, tapi pokoknya prinsipnya gitu. Kenapa pendidikan sampai nggak berhasil? Banyak sebabnya kalau mau didetail. Tapi intinya kalau menurut Pancasila, karena sila pertamanya tidak serius. Karena Tuhan tidak benar-benar dipercaya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi pertimbangan di kampus kecuali UI sama UIN. Kalau dia Gajah Mada, kira-kira Tuhan laku nggak? Pernah dosennya menghubungkan pelajarannya dengan Tuhan. Ada kurikulum yang ini si Nazri ini dari UII fakultas apa Nazri? Teknik. Ini kembali ke problem mendasar. Teknik itu sudah kita simpulkan di dalam diskusi kita yang kemarin bahwa teknik itu adalah pelajaran agama. Kan gitu kan? Jadi pelajaran agama atau pelajaran umum tidak tergantung mata pelajarannya, tapi tergantung cara kita memandang mata pelajaran itu. Betul enggak? Betul enggak? Ini ada yang masih mikir loh ini. Apa pelajaran agama yang paling utama dalam kesimpulan Ma'iyah? Pelajaran agama yang paling utama, yang paling suci, yang paling sakral? Matematika. Pak Dekan, jadi pelajaran agama nomor 1 matematika, bukan syariat Islam, bukan mahfudot, hadis, tafsir. Tafsir kayak apapun kalau matematikanya tidak beres, mesti penyelewengan. Karena matematika itu tidak bisa ditawar. Biar orang NO, Ahlussunnah wal Jamaah, 5 kali 6 sama dengan 30. Meskipun dia kemudian pindah Muhammadiyah, tetap 30. Ya toh? Meskipun dia ikut PKB, tetap 30. Meskipun Rois Amnya sekarang itu ganti dengan kemarin, tetap 30. Meskipun dikasih duit berapapun, 5 kali 6 sama dengan 30. Itu suci luar biasa hisab itu. Nah bahasa Arabnya matematika kan hisab. Dan ternyata kalau diurut-urut di Al-Quran, urusan manusia semua ini endingnya adalah hisab. Jadi yang temenmu kan di MIPA, di UGM ya. Nah itu mereka itu orang yang paling mengerjakan pekerjaan yang paling suci, karena tidak bisa berkhianat dalam matematika. Kalau di politik mudah berkhianat, kehidupan sosial mudah berkhianat, pacaran aja berkhianat gampang. Jadi kalau mau cari pacar, lihat pelajaran matematikanya dapat berapa dia. Kalau kognitif, tapi kalau mental dan moral, lihat kebiasaannya matematis apa tidak. Jangan-jangan dia suka 5 kali 5 dibikin sama dengan 40. Kan gitu. Maka dia akan jujur kepada Anda, kan kira-kira ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan 5 sila tadi itu bisa kita pahami integritasnya satu sama lain, termasuk integralitas. Mungkin untuk bapak-bapak ibu-ibu yang di desa wis ben lah harap integralitas atau integritas ben wae. Saya sebelum saya mohon kepada Pak Dekan dulu ya, saya mohon nanti Pak Lurah sampean yang menguatkan yang poinnya di desa ini adalah X, sehingga dari seluruh ilmu kita nanti akan kita carikan jalan keluar bersama. Saya dulu ingat pada tahun 80-an, beliau antum di Gontor tahun berapa, Ustaz? Sabain. Oh, Sabain 70-an ya. Oke. Ana Sitin ya, Ana Sitin. Saya tahun 60-an, dia 70-an. Tahun 80-an itu saya punya universitas terbuka yang namanya Patangpuluhan. Ya, saya kira itu lebih dahsyat daripada Ma'iyah sekarang.
Karena kalau sekarang ini kan agak normal-normal santrinya. Di zaman Patang Bulan itu banyak betul orang nggak beres yang datang. Dan saya siang malam betul-betul. Kalau Ma'iyah ini saya masih ada jadwal yang jelas. Waktu di sekitar 15 tahun di Patang Bulan itu saya menampung banyak orang gila, orang stres, orang aliran sesat, semua saya tampung. Misalnya aliran sesat itu sholatnya tidak seperti Rasulullah, sholatnya berdasarkan tafsir dia terhadap Al-Quran. Dari Al-Quran itu kan di Quran banyak disebut angin yang berhembus, laut yang luas, maka dia sholatnya berdasarkan gelombang laut dan angin yang berhembus. Jadi nak sembayangku sak kamar entek mas, Allahu Akbar, Melayu Allah, Sami Allahu liman hamidah, wah kebak yuk. Akhirnya dia di blacklist. Anda pernah dengar zaman dulu ada film Ali Topan Anak Jalanan. Nah penciptanya itu, pengarangnya itu pakai aliran seperti itu yang dikarang sendiri, sehingga dia di filmnya dipotong, namanya nggak boleh dimuat di koran, semua mengusir dia. Saya satu-satunya tempat yang bisa menerima dia, jadi dia tinggal di rumah saya. Kemudian saya juga tidak marah sama dia, alirannya mau sesat mau ndak sesat, mau gosak karepmu, sembayango di kamar saya tutup pintunya supaya ndak kelihatan tetangga. Jadi kalau sholat gitu, waduh serem ini. Dan dia ceramah terus tiap hari kepada saya. Gini loh, Cak, Islam itu gini loh, kan Quran begini-gini. Yo tak rungokno ae. Saya sangat tahan berpuasa. Jadi saya dengerin, saya punya bantahan terhadap setiap huruf yang diucapkan, tapi saya tidak membantah sedikit pun, sampai akhirnya habis ceramahnya. Wes ta gitu. Nah gitu. Ya wes Cak, wes oke. Ya wes sak karepmu ngono. Nah aku bantah kowe patah kowe. Nanti kowe tugel. Akhirnya dia bingung sendiri, lama-lama ketawa sendiri. Kan saya tampung semua, enggak ada masalah, enggak saya kafirkan, enggak, biarin aja. Suwe-suwe kesel dhewe nguyu dhewe. Iya ya, rada kentir aku ya Cak. Ya ayo pancen kowe kentir. Kaya ngopo sembayang angel-angel kaya ngono kuwi. Nah, ada macam-macam lah orang gila datang apa semua, dan makanya Kiai Kanjeng sangat senang kalau ada orang gila, sehingga kalau desa tidak ada yang gila itu kurang menarik sebenarnya. Ternyata yang gila lurahnya, alhamdulillah ada. Gitu, kendel, lumayan nih. Oke. Nah, kenapa saya ceritakan Patang Puluhan gini, Bapak sekalian? Karena dulu Marquesot itu tinggal di Patang Puluhan 2 tahun. Kalau Anda pernah baca buku saya Marquesot, itu bukan karangan saya, itu ada beneran yang namanya Marquesot itu. Terus hidup di Patang Puluhan bersama Kiai Toto Raharjo itu di rumah saya di Patang Puluhan itu. Dan Marquesot itu di situ juga banyak aktivis ya. Itulah saya berkaitan dengan Fakultas Hukum, Pak. Jadi teman-teman aktivis Fakultas Hukum itu sering ke tempat saya, lama-lama 4 orang tinggal di rumah saya. Itu zamannya Yono, Imam, Majid dan seterusnya, tinggal di rumah saya. Nah terus sering ada diskusi kelompok, diskusi intelektual. Jadi struktur sosial ini, wes ngono iku arek ngomong, nek wis Marquesot teko, Marquesot itu dia buka bengkel. Kalau Marquesot datang langsung dibantah sama Marquesot. Marquesot itu orang orisinal, orang desa, ndak sekolah tapi filosof, tapi pinter, dan ngomongnya semau-mau dia. Bahasanya juga, kosakatanya pun semau-mau dia. Kalau dia bilang aku cemburui, itu maksudnya curiga. Kon aku tak kandani gak ngaku, itu maksudnya tak kandani kok ora percaya. Ini kalau bahasa dia tak kandani kok gak ngaku, kan gitu. Jadi dia bikin kosakata sendiri. Jadi begitu anak-anak diskusi, begitu Marquesot datang, sudah kacau sudah. Gak iso jari sopo, gak ngono iku urip iku. Itu kan mahasiswa jadi mandek cep. Udah nggak berani ngomong, ada Marquesot yang kalau diomong ini orang nggak ngerti apa-apa, bahasa Indonesia nggak beres, ngomongnya semau-maunya, jadi mahasiswa mulai susah ini, orang bodoh satu ini susah gitu kan. Tapi pokoknya begitu ada Marquesot, diskusi mandek. Terus saya bilang sama mereka, setelah beberapa kali kejadian saya bilang, kalian kan sudah semester hampir terakhir nih. Saya tanya sama kalian, gunanya kalian kuliah itu supaya dipahami orang kecil, apa supaya kalian bisa memahami orang kecil?
memahami orang kecil. Jadi kamu itu kuliah itu supaya apa namanya? Terus kamu kuliah itu orang kecil yang harus memahami kamu atau kamu yang harus memahami orang kecil? Memahami orang kecil. Kenapa kamu bersikap begitu kepada Marquesot? Kamu mestinya menganalisa apa yang diomongkan Marquesot tadi. Kamu langsung mandek dan kamu menganggap Marquesot itu tidak ngerti apa-apa, kan begitu? Itulah yang membuat ma'iyah terjadi, Mas. Karena saya mencoba untuk belajar sapa wae aku tak rungokke, sapa wae tak pahami. Saya coba memahami siapa saja. Semakin tinggi sekolahmu, semakin cetok kamu memahami bahasane wong cilik. Nek wong cilik aja dijak diskusi intelektual. Muka Pak Lurah rasa ngomong kaya ning kampus. Gini Pak Lurah, kan kalau Clifford Gate dulu Pak Lurah, itu kan ada terminologi seperti ini kan gitu ya. Kan tidak bisa ngomong gitu. Ngomongnya mesti cespleng kalau di desa. Gitu ya teman sekalian. Itu termasuk bagian dari kewajiban integritas. Begitu mahasiswa hukum aktif di sini, maka dia seperti Allah yang menundukkan badannya dari huruf alif menjadi ro. Bahkan kemudian menampung orang desa sini, memahami masalahnya, dan orang desa ini tidak harus memahami kita. Kita yang harus memahami orang-orang desa sini. Ngerti nggih? Itulah integritas yang seharusnya terjadi. Nah, sampai di sini saya minta Pak Dekan sama Pak Lurah berurutan. Terserah Pak Dekan dulu atau Pak Lurah dulu? Pak Dekan dulu ya. Dari sini kita nanti berangkat ke keperluan yang sebenarnya sangat lokal di sini, meskipun pertimbangannya harus global. Bapak dan Ibu yang kula hormati, yang saya hormati, tadi saya mendengarkan uraian dari Cak Nun yang berkaitan dengan tentang integritas, tentang kepribadian. Ingkang baku kula lan panjenengan menika mangertosi diri kula lan panjenengan. Untuk tahu tentang diri kita mau tidak mau harus tanya kepada pembuat diri kita, karena kita tidak pernah membuat diri kita. Nah, untuk tanya kepada pembuat diri kita, bagaimana caranya? Mau tidak mau kita harus kenal kepada Muhammad yang ada pada diri kita. Muhammad yang ada diri kita itu hakikatnya sesuatu yang terpuji. Kita menika dipun ciptakaken kalian Allah manusia yang terpuji. Pramila kalau itu kita menjadi manusia yang terpuji, maka tingkah laku kita itu harus terpuji. Ketika tingkah laku kita itu tidak terpuji, berarti kita menampilkan bukan diri kita. Kita menampilkan diri yang lain yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan yang lain. Kita bukan setan, maka kita tidak melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kita sebagai manusia seharusnya kita melakukan sesuatu yang terpuji. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji, berarti kita ingin menjadi setan. Kita ingin menjadi bukan diri kita. Ketika kita menampilkan bukan diri kita, yang rusak adalah diri kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah sampai Cak Nun menyampaikan makna sesungguhnya puasa itu. Puasa itu kalau bahasa Arab yang dulu diajarkan Cak Nun itu kan saum itu. Saum itu menahan kemauan diri kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki pembuat diri kita. Apa yang dikehendaki oleh pembuat diri kita, kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Apa yang dikehendaki pembuat diri kita, membuat mata untuk melihat apa yang dibolehkan, yang dilihat oleh Allah.
Apa kehendak Allah membuat telinga? Untuk mendengarkan sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah untuk membuat mulut? Untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk membuat otak? Membuat otak untuk memikirkan sesuatu. Itulah hakikat Iqra di dalam kehidupan ini. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, senaoso kula lan panjenengan menika wonten dusun, kula lan panjenengan kedah saged maos yang sesungguhnya. Menggunakan apa? Menggunakan sarana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peninggal kita menika kangge mirsani, telinga kita kangge mirengaken, mulut kita kangge ngendika. Itu harus difungsikan semuanya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Arti puasa artinya memfungsikan segala sesuatu sesuai apa yang dikehendaki oleh pembuat sesuatu. Jangan memfungsikan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita memfungsikan sesuatu sesuai dengan kehendak kita, berarti kita tidak sedang puasa. Sehingga seluruh apa yang kita lakukan itu memang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu lenggah wonten mriku nggih, Allah memang menghendaki itu. Saya dengan Cak Nun dan Pak Lurah ada di sini, itu memang dikehendaki oleh Allah. Kita fungsikan keberadaan kita sekarang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari integritas yang harus ada pada diri kita. Sehingga kita harus menyayangi semuanya. Kita tidak boleh membenci semuanya. Kalau kita membenci yang lain, sama saja kita membenci diri kita. Padahal kita memang oleh Allah diadakan untuk bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita sadari itu semuanya, maka di antara kita menjadi rukun. Seperti dalam Al-Quran, kalbunyan marsus yasuddu ba'duhum ba'do. Seperti bangunan yang kokoh, yang saling memperkokoh. Itulah persatuan. Kalau kita sudah bersatu bersama-sama, kita mau apa tadi yang terakhir tadi? Itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang seperti ini, bahwa dusun ini sekarang masih kados makaten, persatuan kita menika dereng sae, dereng kiat. Tapi kalau persatuan di dusun menika kiat dan melaksanakan ajaran Allah, itu berarti akan dimudahkan Pak Lurah nanti. Kan ngendikane Gusti Allah, laukana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatim minas samawati wal ard. Kalau orang itu, kampung itu beriman dan bertakwa, artinya melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan, maka barokah dari langit itu akan diturunkan oleh Allah. Sehingga selo napa Pak jenenge? Selo pamioro. Selo menika watu, hajar. Menawi wonten Mekah namanya Hajar Aswad. Mergo hitam. Makanya pakaiannya Cak Nun ini rombongannya hitam semua. Hajar Aswad. Nahnu itu min hajar, kita ini semuanya dari batu, tapi batu kecil gitu. Kemudian ini sebenarnya batu. Pamioro itu ditoto ning rapi, diatur tapi rapi. Kalau itu diatur dengan rapi, aturan sesuai dengan ilmunya, maka si batu itu akan menjadi kuat. Itulah yang dikatakan oleh Allah kaljibal. Seperti bukit. Sehingga ketika di atas bukit itu kemudian ada Quran, diturunkan Quran. Saya meneruskan ayatnya Cak Nun tadi. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalun nadribu linnas la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Quran itu diturunkan pada jibal, bukit, lau anzalna hadzal Quran al jibal lau anzalna hadzal Quran al jabal la ra'aitahu khashi'an, kamu akan melihat itu akan tunduk.
semuanya akan tunduk. Khasyan mutasaddian min khasyatillah, takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada manusia, takutnya kepada Allah, min khasyatillah. Wa tilka amsalun nadribulan, itulah sebenarnya perumpamaan yang dikehendaki oleh Allah untuk manusia, la'allahum yatafakkarun. Jadi silom nih Pak, silo kalau sudah tumoto kalau bau ditoto rapi dengan menggunakan ilmu toto, sing kagungan ilmu ya sing sonoto, sing kagungan ilmu itu ya Gusti Allah yang punya ilmu. Kita jangan sampai mengeklaim kita punya ilmu. Jangankan ilmu diri kita pun bukan punyaan kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah itu. Makanya kalau kita sudah merasa bodoh di hadapan yang maha pandai, nanti akan dipandaikan oleh yang maha pandai. Kalau merasa lemah di hadapan yang maha kuat, akan dikuatkan oleh yang maha kuat. Kalau merasa miskin di hadapan yang maha kaya, akan dikayakan oleh yang maha kaya. Ini yang seharusnya di dusun ini, di Silom niko, menawi dusun Silom nangke kalian Pak Lurah meniko betul-betul itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau melaksanakan apa ingkang harus kita laksanakan, insya Allah dusun meniko mangke badhe gemah ripah loh jinawi. Wah, kita hanya nambah ini Cak Nun, nambah sedikit. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita tuntaskan dengan Pak Lurah, kemudian 2 nomor musik. Ini masih tahan, masih bisa terus Bu. Dituntaskan ya Bu ya. Nanti Pak Muzamil akan memberi kunci-kunci integritas yang mendasar di dalam Islam. Sebelumnya seperti yang disebut Pak Dekan tadi, saya ingin ngenah kewai. Jadi nanti Pak Muzamil berikut menjelaskan bedanya saum sama siam. Jadi Anda melakukan 2 hal. Siam itu ketika kita bersama-sama menjalankan ibadah mahdhah. Tapi kalau saum itu puasa yang kamu maksudkan untuk dirimu sendiri, untuk penguatan diri. Nah tadi puasa yang saya sebut tadi, itu kuncinya adalah, ini sebenarnya proses pendewasaan. Kalau Anda tidak dewasa, Anda ada guna hidup ini. Jadi, orang dewasa adalah orang yang tidak kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu adalah orang yang melakukan apa saja yang dia inginkan. Tapi kalau orang dewasa mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan dan yang tidak dia lakukan. Maka cara berpuasanya adalah, ada saat-saat di mana Anda harus berani melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak senang. Atau Anda berani pertama Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak senang, atau Anda tidak melakukan sesuatu yang Anda senang. Kalau Anda membiasakan diri itu 30% aja dari hidup Anda coba aja, apa makanan, apa hobi atau apapun. Pokoknya kalau kamu sudah terlanjur seneng banget, coba kamu tidak lakukan. Atau kalau kamu tidak seneng banget, coba kamu lakukan. Anda akan jadi orang yang tangguh, Anda akan jadi orang yang dewasa. Kamu pikir saya mau ngomong, sebenarnya kan saya tidak mau. Ngapain? Wis tuwek ngomong dari dulu 40 tahun. Aslinya saya tidak mau. Tapi kan ini urusannya bukan saya. Urusannya adalah ketaatan, urusannya adalah komitmen, integritas. Tadi itu yang beliau mengatakan, kita hanya melakukan yang Allah perintahkan. Kalau ngomong seneng, saya tidak seneng. Aslinya tidak seneng. Jadi diri saya pun aslinya itu tidak seneng, nek dipikir-pikir, gitu loh. Nek dikon milih dari Nabi Muhammad. Tapi kan tidak boleh milih. Tadi ya wes saonone, makanya kita bisa ikhlas kepada sesuatu hal meskipun kita tidak senang. Kita juga tidak eman kepada sesuatu hal meskipun kita sebenarnya senang kepada dia. Gitu ya. Itu tolong cari puasa-puasa yang sebegitu, nanti berkahnya itu berlipat-lipat. Gitu ya. Anda akan kaget sama hidup Anda. Oke. Sekarang Pak Lurah, saya mohon langsung konkret kepada yang menjadi kondisi dan tantangan dan kebutuhan jawaban terhadap desa Selo
Pamioro ini. Setelah itu nanti Mas Imam sama Mas Doni akan menghibur kita bersama. Setelah itu nanti Pak Muzamil akan memuncai dengan integritas Madura terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak Lurah. Matur nuwun. Ampun cerak nipun jam 12 wayahe kalih film. Nyun sewu, yen dipun ibarataken menika kados reaktor. Dadi menika kenging pemaparan. Nanging yen kala wau pun aturaken dening Cak Nun menika secara agamis, lajeng Pak Dekan secara ilmiah. Nek kula dadi pemaparan karena secara WO waton omong wonten ing Sela Pamioro. Alhamdulillah kula sampaikan sebelum gempa niku lebih parah lagi. Allah ndawuhaken wonten ing Al-Humayyah, wailul likulli humayyah, bumi akan diguncangkan sekeras-kerasnya. Gempa 2006 tanggal 26 November, omah ambruk kabeh. Oh berarti saya kalingan Mei nggih, Mei tanggal lahir kula niku. Setelah niku tidak terlalu lama masyarakat dengan kekompakannya terus pada membangun waktu itu rumah. Alhamdulillah sampai tahun ini banyak yang bagus, namun bentuk syukurnya itu yang belum. Wonten ing At-Tolak ayat 7, liyunfik dzu saati min saati wa ma khudin alaihi rizqu falyunfik mimma ataulahu. Padahal gampang sangat, ora mung omah tok tapi kesejahteraan dan lain-lain menika badhe karaih kanthi menika. Padha nek yen kowe padha nemoni rekoso, nemoni kendala, masalah padha sedekah. Nah menika Pak sing kula sampaikan. Sela Pamioro menika yetos potensinya banyak sekali, besar sekali. Di samping pendudukipun kathah, warga masyarakatipun kompak-kompak, potensi alami pun, topografi ini pun lumayan bagus. Namun akhir-akhir ini terdegradasi adanya globalisasi dunia yang masuk di wilayah desa-desa khususnya Sela Pamioro, baik karena teknologi IT maupun juga teknologi yang lain, sehingga kebudayaan yang harusnya dilestarikan niki nyun sewu rada suda Pak. Bahkan menika akan mempengaruhi sekali anak-anak sekarang, anak-anak saat menika yang tentang budi pekerti, unggah-ungguh tata krama sampun badhe ical tesih sekedhik-sekedhik. Nadyanto nek wonten tiyang sepuh saniki buradat wis ra nganggo nek jaman riyen nderek langkung nyun sewu nika mboten wonten. Akhirnya Sela Pamioro tidak maju-maju, bahkan bisa dikatakan se-Kabupaten Bantul termasuk desa tertinggal. Karena apa? Ekonomi yang akan digarap tidak maksimal. Kula mboten mengecilkan masyarakat siki sing ekonomi ini minus karena pendidikan dan lain-lain. Cuman bagaimana mengemas supaya masyarakat Sela Pamioro menika dari menjadi desa tertinggal, warga yang miskin. Nyun sewu niki kula aturaken, warga miskin kakanipun 1658 dari 4000 kakak, berarti sudah 50%. Nadyanto do nggih montor kabeh. Ning montor lungsuran wonten sing colongan. Mboten nggih, nek colongan mboten wonten nggih. Mungkin guyon mawon. Maksudnya mendhet gadane piyambak. Sehingga pendapatan masyarakat nadyan potensi budaya itu kata sangat. Setiap dusun dari 18 dusun menika
budaya banyak, tradisi-tradisi nonton wayang, ketoprak, bahkan dalang kecil ada, dalang sepuh ada. Dari 18 dusun itu ketoprak, wayang, campur sari, hadroh, sholawat, dandutan, keplek, wonten. Namun tidak bisa maksimal meningkatkan pendapatan masyarakat. Lah menika sing kula suwunaken, Pak. Kados pundi menggarap wilayah Selo Pamioro beserta masyarakatnya ini bisa memaksimalkan potensi yang ada. Yang saya kaya kula barang napa pamong-pamong niku kula yakin kalau tidak ada penanganan dari yang lebih bijaksana, lebih bisa mungkin dari universitas, apalagi panjenenganipun Cak Nun bagian mau mengarahkan, itu saya yakin menunggu berapa tahun lagi tidak akan berkembang. Untuk saya itu saya mohon arahan, bimbingan, petunjuk, dan tentunya juga nanti bagaimana supaya Selo Pamioro akan menjadi tetungguling desa se-Kabupaten, naiknya se-daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Makaten matur nuwun. Matur nuwun Pak Lurah. Ini sebelum Mas Imam sama Mas Doni saya negeske. Saya mengerti kegelisahannya dan insya Allah saya ikut mendoakan dan mendorong, dan kapan saja kita bisa omong-omong untuk jalan keluarnya. Saya tanya dulu, ini maksudnya kan sampean ingin Selo Pamioro ki maju. Maksudnya maju ki apa ekonomine, apa kabudayane, napa Pak? Yen saya ngangge mikrofon. Apa integral semuanya? Komprehensif, Pak. Jadi menyeluruh dari agama, ekonomi, budaya, tapi tidak budaya yang mengagukan budaya nenek moyang. Harap diketahui sebenarnya dalam perkembangan praktek-praktek sejarah modern, perkembangan ekonomi akan berakibat kemunduran budaya dan agama. Itu mesti, Pak. Jadi dihitung saiki. Jadi nek arep bangun kene, ayo dihitung meneh, carane kudu beda karo liya-liyane. Sebab mesti nek perkembangan ekonominya meningkat, itu akan ongkose iki menurunnya budaya termasuk menurunnya akhlak, subosito, budi pekerti, dan agama. Ya, meskipun tidak pasti, Pak, kita tetap bisa berusaha untuk tidak seperti itu. Satu, selama ini kenapa budi pekerti hilang itu karena situasi keseluruhan, di mana dulu saya pada tahun sebelum ada handphone, ketika saya memacu situasi nasional supaya Pak Harto bisa terdorong sampai ke ujung tanduk sehingga dia kemudian mau saya ajak turun. Itu situasinya di mana anak-anak muda sudah hampir hancur karena mereka sudah terancam oleh musuh yang tidak perlu pakai bedil. Musuh mereka sudah masuk kamar. Musuh mereka yang sudah masuk kamar, masuk rumah, bahkan masuk kamar mandi bagi orang yang kaya. Itu yang menghancurkan mental mereka, menghancurkan kepercayaan diri mereka, menghancurkan akhlak mereka. Itu namanya televisi. Itu sebelum ada handphone. Sebenarnya televisi bisa menjadi alat untuk memajukan, tetapi yang terjadi adalah televisi itu sudah pasti 90% lebih itu menghancurkan, terutama anak-anak muda. Anda menjadi tidak percaya diri, Anda menjadi anak-anak, tidak pernah dewasa kalau nonton TV, Anda dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang musuhmu sudah di genggaman tangan, dan kamu menikmati musuhmu itu. Karena di situ kamu bisa ganti status, di situ kamu bisa copy paste, di situ kamu tidak punya kontrol intelektual, moral, tidak punya kontrol apapun dengan handphone Anda itu, dengan IT Anda itu. Itu hutan lebat, hutan belantara yang luar biasa liberalnya, sehingga kalau Anda tidak punya pegangan dan resistensi diri yang kuat, maka Anda akan larut dan hancur. Meskipun aku jane ora kuatir nek wong Indonesia iki janjane sak rusak-rusak iki sesuk ngguyu dhewe. Sebenarnya, Pak. Misalnya yang saya bilang, kehancuran yang dari televisi itu, Pak. Tahu nggak, Pak? Dulu itu hidupnya masyarakat, kebudayaannya, agamanya itu kuncinya di sekitar Maghrib, Pak.
Di sekitar maghrib itulah orang desa berkumpul, anak-anak kecil berkumpul di musola langgar masjid. Disitulah mereka obak sodor, jumpritan, kemudian adzan, kemudian pujian, kemudian sholat, kemudian ngaji sampai isya, kemudian selesai sholat isya, kemudian kita jumpritan lagi, main-main obak sodor di bawah rembulan, baru kemudian dongeng di masjid, ada kesusastraan, ada sastra oral, ada dan sebagainya. Nah, waktu sebelum maghrib sampai ba'da isya ini yang diambil oleh televisi, Pak. Itu yang diambil, itu namanya prime time. Jadi kalau Anda beli waktu antara sebelum maghrib sampai ba'da isya, sampai jam 9-10, itu harganya paling mahal. Jadi jantungnya moral dan kebudayaan masyarakat itu diambil alih oleh televisi dan dimasuki racun-racun. Oleh karena itu, nyun sewu sejak tahun 1998 hari kedua Pak Harto turun, saya mengambil keputusan saya tidak akan ikut campur lagi di dalam dunia politik kecuali Allah memerintahkan langsung, dan saya tidak nulis di media massa lagi dan tidak nonton televisi lagi sampai hari ini. Maka Kiai Kanjeng mau ngasih acara seperti ini, rekamannya tidak kepada televisi nasional Jakarta, hanya boleh untuk TV-TV lokal. Karena mereka belum serusak TV-TV nasional. Itu Pak ceritanya Pak. Jadi sampean harus pertimbangkan lagi, nek kepengin maju duwite oke, kuwi engko ongkose ya kuwi mau, kenal pote kuwi rusake agama karo moral. Tapi bisa kita bikin tidak seperti itu. Itu satu. Nah, yang kedua, yang diperlukan oleh masyarakat Selo Pamioro itu sudah pasti adalah kesadaran dan cita-cita bersama dari bapak-bapak ibu-ibu untuk hidup lebih maju, mau berhijrah, mau lebih berjuang dan seterusnya. Tetapi mereka bukan andalan utama untuk itu, dalam arti kalau urusannya adalah peningkatan kesejahteraan. Yang dibutuhkan oleh teman bapak ibu di desa ini adalah manajer-manajer dari kota. Teman-teman dari UI bisa mencoba mengelaborasi itu. Bagaimana supaya ini kan kayak Ubud, ini kan kayak Pulau Bali kecil yang sangat indah. Ini bisa menjadi desa wisata yang luar biasa, sangat bagus. Apalagi dihidupkan kembali kesenian-kesenian tradisi yang ada di sini. Itu ya. Jadi ada wisata budaya, wisata spiritual, wisata sosial, wisata kanak-kanak dan seterusnya. Syukur di desa ini ditumbuhkan kembali permainan anak-anak asli, karena kita punya wacananya sekitar 250.000 jenis permainan anak-anak se-Nusantara. Jawa tok mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan. Gitu. Nah itu wis didaftar ya Pak, bentik, kekean, nekeran, dakon, obak sodor, jumpritan, engklek. Mbok dibikin lomba-lomba enggak mahal aja Pak. Dibikin lomba-lomba seperti itu kecil-kecilan. Jadi teman-teman mahasiswa yang di sini kenapa tidak ada acara seperti itu? Gitu kan. Dan itu pasti menggembirakan, pasti mengasihkan. Ada lomba tembang Jawa, ada lomba mainan anak-anak, ada dakon, asal dakonnya jangan diplesetkan. Kok sing guyu kono sing kene ora? Iki urung tau kurung iki. Engko kandhani ya. Dolanan dakon apa terus ya? Watu item polong cacahe pitu mo. Kuwi nyenengke tenan. Dan itu selama berapa tepat tidak membuat anak-anak kita menjadi kehilangan sopan santun, karena mereka punya filter sendiri kok. Memang dolanan kecil-kecil seperti itu kadang-kadang nyerempet-nyerempet, tapi kalau tidak diturutin nyerempet-nyerempetnya nanti diem-diem mereka melacur. Jadi nggak apa-apa, hidup itu ada kotor-kotornya, ada bau-baunya dikit-dikit, asal tetap dikontrol, ngerti nggak Pak?